oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya, lalu setelah itu ditinggal oleh datuknya, agar Nabi Muhammad itu betul-betul bergantung hanya kepada Allah. Orang boleh meninggalkan kita, tapi Allah jangan sampai meninggalkan kita. Karena kalau Allah sudah meninggalkan kita, kacau kita. Dia ditinggalkan ibunya, dia ditinggalkan ayahnya, dia ditinggalkan datuknya, tapi Allah bersamanya. Maka Nabi ketika itu betul-betul bergantung hanya kepada Allah. Maka tak ada tempat bergantung yang lebih hebat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayatnya kita sudah tahu semua. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Maka ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi seorang rasul, bertubi-tubi ujian. Apa pula ujian yang dihadapi ketika itu kaum muslimin kaum muslimat? Meninggal paman yang menyayanginya, meninggal istri Khadijah yang begitu berjuang bersamanya. Tapi kepokah Nabi ketika Khadijah wafat? Kepokah Nabi ketika Abu Talib wafat? Tidak. Apa sebab? Di atas Khadijah, di atas Abu Talib ada tempat bergantung yang lebih hebat, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran juga bagi kita. Mohon maaf, kadang-kadang kita lebih pede lagi bergantung kepada seseorang daripada bergantung kepada Allah. Apalagi umpamanya, maaf nih, kawan kita orang berpangkat pula, kawan kita orang berkuasa pula, itu pede kita agak lain kan. Kalau kita bergantung kepada orang yang punya kuasa, kita merasa kuat. Kita lebih merasa kuat, lebih merasa aman apabila bergantung kepada Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ini sering dibaca ketika zikir pagi dan petang. Rabbi la takilni ila nafsi tarafata'in. Ya Rabb, jangan engkau serahkan aku untuk mengurus diriku walau hanya selama mata berkedip. Berapa lama mata berkedip? Selama itu Nabi tak ingin ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Selama itu Nabi takut kalau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa ketergantungan seorang hamba kepada Tuhannya. Kaum muslimin kaum muslimat. Kemudian Nabi Muhammad itu kita sama-sama tahu dia uswatun hasanah. Meninggal ayah, meninggal ibu, meninggal atuk, hidup susah. Kaum muslimin, agar ini nanti menjadi pelajaran bagi umat. Ada umatnya yang yatim. Nabinya dulu juga pernah yatim, dan ternyata dalam keyatimannya sukses. Oh, ada mungkin umatnya yang tak ada ibu. Nabimu dulu juga ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Oh, ada umatnya yang miskin. Nabimu dulu juga miskin. Jadi tak ada alasan bagi umatnya untuk tidak mencontoh Nabi. Karena seperti apapun yang dihadapi oleh umatnya, peran itu dulu telah dijalankan oleh Nabi. Bekerja kita, Nabi dulu juga bekerja. Maka kalau bekerja, tiru Nabi. Bagaimana Nabi bekerja? Jujur. Jadi atuk kita tiru Nabi Muhammad itu juga pernah juga dari atuk. Siapa cucunya? Hasan Husain. Jadi cucu kita tiru Nabi, karena Nabi juga pernah jadi cucu. Siapa atuknya? Abdul Muthalib. Begitu. Yatim piatu kita, nabimu juga yatim piatu. Hebatnya lagi, kaya kita tiru nabimu. Nabi itu dulu pernah juga kaya ketika dia punya istri bernama Khadijah. Miskin kamu, tiru nabimu, karena nabimu dulu pernah juga miskin. Tak ada alasan kita tak meniru Nabi. Apa sebab? Semua peran kehidupan ada dalam kehidupan Nabi. Terhukum kita tiru Nabi, karena Nabi juga pernah terhukum. Menghukum kita tiru Nabi, karena Nabi juga dulu pernah menghukum. Lengkap. Makanya Allah suruh kita mencontoh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang menarik lagi, Nabi itu ketika lahir dia tak disusukan oleh ibu.
Tapi siapa yang menyusukan beliau? Pertama, Suwaibah Aslamiyah sebentar. Setelah itu siapa? Halimah As-Sa'diyah. Ini sama. Apa pula rahasia? Kaum muslimin, kaum muslimat. Orang Arab dahulu, kenapa anak disusukan oleh wanita dari kampung? Untuk menjaga kefasihan bahasa Arab. Karena di Mekah itu heterogen. Ibarat pakai baru lah, Ocu ada, Melayu ada, Jawa ada, lengkap heterogen. Katanya ini negeri Melayu, tapi tak mana orang Melayu, yang justru banyak orang Minang, kan gitu. Mekah gitu juga, entah dari mana orang datang, bercampur-campur bahasa. Untuk menjaga kefasihan bahasa Arab Nabi, dia disusukan oleh wanita dari kampung yang bahasa Arabnya tak terganggu. Kenapa? Homogen. Dan apa hikmahnya? Al-Quran itu nanti turun pakai bahasa Arab. Yang kedua, kenapa disusukan oleh wanita kampung? Di kota itu banyak penyakit. Karena tak dari mana orang datang. Di kampung udaranya segar. Karena orang itu saja. Jadi terjaga kesehatan Nabi Muhammad SAW. Ini yang ketiga. Kenapa Nabi Muhammad disusukan oleh wanita dari kampung? Karena tradisi orang Arab ketika itu mendapatkan upah kalau menyusukan anak orang lain. Saat itu orang-orang dari kampung datang ke kota mencari anak untuk disusukan. Ada seorang bayi belum dapat ibu susu. Ada seorang ibu belum dapat bayi. Siapa bayi yang belum dapat ibu? Muhammad SAW. Apa sebab? Ini anak yatim. Ayat tak ada. Orang mikir kalau anak ini disusukan, dibayar upah pakai apa? Maka tak dapatlah dia seorang ibu. Ada seorang ibu belum dapat anak. Siapa itu? Halimah As-Sa'diyah. Apa sebab? Halimah ini sudah berumur. Menengok mukanya saja orang tak percaya. Ini air susunya tak ada lagi, nikah begitu kurang lebih. Berceritalah Halimah sama suaminya. Paham? Ibu-ibu lain dah dapat anak, kita belum. Kita datang dari kampung, kalau pulang tak dapat bayi, percuma kita datang. Tapi bang, ada seorang bayi belum dapat ibu susuan. Kata suaminya, ayo kita ke tempat dia. Ketemulah Halimah As-Sa'diyah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum dapat ibu, Halimah belum dapat anak. Iba hati Halimah, dia bawalah anak ini. Allahu Akbar. Mohon maaf, tiba-tiba Halimah menyodorkan punting susunya. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW menyusu dengan kenyang. Ini bukti wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Kami tak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat. Tiba-tiba asi Halimah menjadi banyak. Onta yang dia tumpangi berlimpah asinya, sehingga Halimah dan suaminya bisa meminum air susu onta tersebut. Sampai ke rumah, rumahnya menghijau, kambing dan ontanya bisa makan. Sehat kambingnya, sehat ontanya, banyak asinya, bisa berjualan. Walau ibu Muhammad tak kasih upah, tapi Allah Ta'ala yang turunkan upah berupa keberkahan. Kaum muslimin, kaum muslimat, kaum bahagia. Tentu waktu yang batasi, namun cinta kita kepada Nabi tidak terbatas. Karena Nabi lah yang akan mendatangkan kepada kita pertolongan di akhirat, tentunya atas izin Allah Ta'ala berupa syafaat. Semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.